putus-putus ya. Ah, ada yang mau membantu Pak Afdal lah Pak Afdal. Tolong Pak Afdal. Halo. Yang mau membantu Pak Afdal. Sebenarnya kalau kita mulai aja dari tadi nggak perlu kita minta bantuan sama orang lain. Enggak, dia harus Oke, pakai moderator Assalamualaikum nanti Pak ya, Pak warahmatullahi Jamal. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waalaikumsalam. Itu suara mantuk. Aku ini tolong dimatikan dulu mic-nya. Oke. Alhamdulillahilladzi yubarikuna fi sihhati wa bi qudrati wa bi istita'an لتعلم في هذا النهار. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb pemilik sekalian alam yang telah memberikan kita keberkahan, memberikan kita kesehatan dan kesanggupan untuk melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Profesor Dr. Daniel dan Bapak Dr. Profesor M. Zalnur ya? Sapronalus. Zalnur, Pak Zalnur. Dani. Zalnur, Pak Zalnur. Bapak Profesor Dr. M. Zalnur. Dan seterusnya yang juga kita hormati, itu pemakalah pada siang hari ini. Dan Ini belum. seterusnya Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, untuk memperlancar acara perkuliahan kita seperti biasa, kita minta dulu pembacaan ayat suci Al-Quran minimal agak 2 atau 3 baris kepada pemakalah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya bebas ya. Surat apa ya? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, segala urusan dan segala kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa berlama-lama, pemakalah kita hari ini yaitu Ustadz Jamal MK. Alhamdulillah, beliau telah balik dari perang Timur Tengah seperti yang disampaikan Bapak tadi. Dan kami persilahkan langsung kepada Ustadz Jamal untuk memaparkan makalahnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator yang telah mengizinkan saya. Baik, pada kali ini saya minta tolong tampilkan filenya ya sama Ibu Siva. Judul makalah saya pada siang hari ini adalah Hakikat dan Urgensi Pembelajaran SKI dalam Pendidikan Agama Islam. Bentar dulu, nak. Abi lagi kuliah nih. Itu judulnya Bapak Ibu ya, Hakikat dan Urgensi Pembelajaran SKI dalam Pendidikan Agama Islam. Latar belakang. Komponen penting dalam pendidikan agama Islam adalah SKI, sejarah. Sejarah kebudayaan Islam tidak hanya membahas peristiwa sejarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan peradaban yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya yang pertama itu hakikat pembelajaran SKI itu bagaimana? Dan bagaimana juga urgensi pembelajaran SKI dalam pendidikan agama Islam. Hakikat pembelajaran SKI adalah kajian tentang perjalanan umat Islam dari masa ke masa yang tidak hanya bersifat historis
tetapi juga mengandung nilai-nilai ibrah atau pelajaran. Menurut KBBI, hakikat adalah inti atau esensi dari suatu hal. Sehingga hakikat SKI adalah menggali makna terdalam dari peristiwa sejarah Islam, bukan sekadar menghafal fakta. Dalam perspektif Islam, SKI berfungsi sebagai sarana pembelajaran nilai moral, keteladanan, dan pembentukan identitas keislaman. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 111 yang menegaskan bahwa kisah sejarah mengandung pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan kajian tentang dinamika masyarakat dan peradaban manusia, termasuk sebab-sebab perubahan sosial. Karena itu, SKI tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga analitis dan reflektif. Secara ontologis, SKI adalah kajian peristiwa dan peradaban Islam. Secara epistemologi, SKI bersumber dari sejarah, Al-Quran, dan interpretasi ilmiah. Secara aksiologis, SKI berfungsi untuk membentuk karakter, kesadaran sejarah, dan transformasi sosial. Dengan demikian, hakikat SKI adalah pembelajaran yang bersifat reflektif, bermakna, dan transformatif dalam membentuk peserta didik yang berkarakter dan berwawasan peradaban Islam. Urgensi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam pendidikan agama Islam. Pembelajaran SKI memiliki urgensi penting dalam pendidikan agama Islam karena tidak hanya berfokus pada pemahaman sejarah saja, tetapi juga pada pembentukan nilai dan karakter peserta didik. Dalam pelajarannya, SKI membutuhkan penggunaan media, bahan ajar, dan teknologi agar materi lebih mudah dipahami, konkret, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Secara konsep, pembelajaran SKI mengajarkan analisis sejarah melalui 6 aspek utama, yaitu apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Pendekatan ini membantu siswa atau peserta didik memahami peristiwa sejarah itu secara komprehensif, kritis, dan bermakna. Habis, Bu. Mana lagi nih? C-nya apa C? Belum habis Iya. kan? Belum, Bu. Belum habis. Bu Siva. Dalam implementasinya, Oh, bentar. Ini slide-nya kok nggak jalan ya di HP saya ya? Oh ini, oh ya masih salah tengok tadi judul di atasnya aja terlihat. Oke, maaf Pak, cuma salah. Dalam implementasinya, pembelajaran SKI berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Ya, student center learning. Asik. Dengan metode aktif seperti diskusi, presentasi, role playing, dan inquiry. Model pembelajaran PyCamp juga digunakan agar proses belajar menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Urgensi SKI juga terlihat dalam beberapa aspek penting, yaitu SKI ini sebagai sumber keteladanan tokoh Islam. SKI membangun identitas keislaman peserta didik. SKI itu menanamkan nilai moral dan spiritual. SKI itu menghindari kesalahan sejarah. SKI itu mengembangkan pola pikir kritis, dan SKI membentuk karakter dan kesadaran peradaban Islam. Nah, dengan demikian, SKI tidak hanya berfungsi sebagai pembelajaran sejarah saja, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam pembentukan karakter, identitas, dan cara berpikir peserta didik secara menyeluruh. Itu Pak, itu penjelasan yang dapat Jamal sampaikan di pemaparan makalah kali ini. Kepada moderator, Jamal kembalikan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Jamal telah mempresentasikan makalahnya. Baik, pertama kita buka dulu sesi kritik dan saran kepada Bapak Ibu sekalian yang mau mengkritik dan memberikan saran terhadap makalah dan penampilan makalah dari Ustaz Jamal, kami persilahkan.
Ya, Bu Deti nanti dong palingan. Nah, Bu Deti ditentang telah memberikan kritik dan saran. Coba Bu Deti. sebentar ya, saya pending sebentar ya. Ya, Ya, Pak. Kita ini kuliahnya ini formal, jadi jangan pakai baju kaos. Tolong, ini kan nanti ininya tuh orang stipik Pak. Kita kuliahnya formal, jadi pakai kemeja coba Pak. Nanti belum lagi difoto. Ini itunya tuh dari stipik. Yang lain juga ya, barusan saya diingatkan ini untuk menyampaikan ke mahasiswanya. Jangan pakai, saya nggak tahu juga kalau itu baju kaos. Ya, halo? Siapa Prof? Iya, Siapa? ini kuliahnya ini formal, betul-betul kuliah. Jadi dalam suasana kuliah. Nah, barusan saya diberitahu itu ada mahasiswa pakai baju kaos. Oh, ternyata siapa itu tadi? Betul-betul ini ya, seperti kita kuliah. Cuman proses belajarnya itu kita santai. Tapi performanya harus performan resmi. Oke, silakan. Siapa tadi? Ya Pak. Ya, ada kritikan Bapak Ibu? Ya silakan, Jamal menerima kok dengan lapang dada gitu. Kan belum selesai Jamal. Ya Pak. Udah selesai kan belum? Udah Pak, tampilan makalahnya udah selesai Pak. Ini Jamal lagi Tampilan. kritik nih dari teman-teman. Teman-temannya kan suka ngeritik Jamal nih. Ayo Bapak Ibu silakan. Emangnya enggak pakai moderator tadi Jamal? Kok Jamal yang nyuruh? Kan ada Ya, moderator. Moderatornya Oke, ada baik. tiga. Saya dulu Jamal ya. Tadi udah dipersilahkan Silakan sama moderator. moderator. Udah, Moderatornya moderatornya. siapa moderatornya? Saya mau Moderatornya komentar tadi. dulu Silahkan pertama ya. memberikan kritik dan saran tadi. Silakan. Saya pertama dulu ya. Oke Jamal. Enggak, saya mau Yep. ngisi ini aja nih. Jadi makalahnya itu enggak, kita buat makalah bukan paper ya Jamal. Nanti dirubah ya. Jadi enggak pakai bab 1, bab 2. Jadi isinya Jamal ya judul, kemudian nanti ada nama apa ya, seperti kemarin lah, akan lebih bagus misalnya ada apa namanya nih, abstrak ya. Jurnal, Pak. Iya, kayak model jurnal itu kan lebih bagus. Oh. Gitu Jamal. Ya nanti Ini- apa? Kasih, Ya Pak. tinggal formatnya aja dirubah Jamal. Ya. Baik, baik. Kan udah diingetin kemarin nih. Jadi kan nggak mungkin bab 1 kok cuma 1 halaman atau berapa halaman ini. Nah, ya. Baik Pak. Siapa? Siapa? Iya Pak. Kemarin Jamal bikinnya emang agak gitu Pak. Iya, orang bikin makalah lagi zaman perang tuh ya begitu jadinya. Jamal bikin makalah ikut perang juga. Tuh jadi begini. Oke. Oke Jamal. Nah, kemudian coba Jamal melalui moderator nih. Siapa moderatornya tadi? Saya, Pak Pak. Afdal Pak. Ya, ya Pak. Ya, Pak. Apa namanya? Pak Afdal, Pak. Afdal. Ya Pak Afdal. Melalui Pak Afdal ini apa sebentar. Apa urgensi, minta penjelasan lagi, urgensi pembelajaran SKI dalam PAI. Tolong beri penjelasan lagi Jamal. Bagaimana Urgensi. pemakalah? Ya. Urgensi, Sudah paham yang urgensi pembelajaran disampaikan Bapak SKI ya. tadi? SPI Jamal ya, bukan SKI, SPI. Sekarang SPI namanya, dalam pendidikan agama Islam. Oh. Pak, ini langsung jawab pertanyaan Jamal nih Pak. Iya, saya kan lewat moderator tadi. Moderator saya mau bertanya sama Pak Jamal. Terserah moderatornya ya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak kepada pemakalah. Kami persilahkan pemakalah menjawab pertanyaan Bapak terlebih dahulu. Unde. Mau dia kok gini kok. Oh baik Pak. La ilaha illallah. Jadi urgensi sejarah peradaban Islam tadi ya Pak ya. Ya urgensinya yang Jamal bahas tadi Pak, urgensinya kan apa pentingnya gitu kan Pak. Apa pentingnya gitu. Ya yang penting itu bagi Jamal kita belajar SP ini supaya kita tahu sejarah itu sudah pasti gitu kan Pak. Dan yang Jamal tahu kan kita sudah 6 pertemuan nih dengan Bapak. Yang Jamal tangkap dari yang Bapak sampaikan dahulu tuh supaya kita tidak mendapati sejarah yang salah gitu.
atau sejarah yang diada-adakan gitu. Dan sejarahnya itu memang eh, memang apa namanya nggak ada nggak ada nggak ada data-data yang lainnya gitu kan Pak. Itu pentingnya karena gini Pak, kalau seandainya kita nggak bahas sejarah, tentunya nanti eh, kayak generasi pendidik gitu kan, jadi generasi yang lemah gitu. Contoh misalnya kita nggak tahu tentang sejarah perjuangan umat Islam dulu, gitu. Maka umat Islam yang sekarang tuh jadi umat Islam yang loyo gitu. Yang laki-lakinya tuh ya laki-laki yang lemah gitu. Perempuannya bukan perempuan yang tangguh lagi gitu, kayak kayak Khadijah, kayak Aisyah dulu gitu kan. Nah, itu sih yang Jamal tahu urgensi pentingnya belajar sejarah gitu kan supaya nanti kita bisa melihat ke belakang untuk maju ke depan lebih lebih bagus gitu, Pak. Pak, Jadi menurut Jamal SP itu memang harus Pak. diberikan di enggak mata kuliah khusus ya, enggak mata Suara Bapak pelajaran hilang ya? khusus. Dia harus memang digabungkan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, tidak mata pelajaran khusus atau gimana Jamal? Biasanya rusak. Bagaimana Ustaz Jamal? Iya, dulu. Ini kayaknya Jamal matikan yang ini dulu, Pak. Banyak Jamal HP-nya pulang haji ini, pulang umroh. Oh enggak, Pak. Ini sebelum Jamal mengelola travel udah 2 juga HP Jamal, Pak. Kirain HP tentara-tentara yang tewas kamu ambil. Oh, enggak, Pak. Ganimah. Jadi Istri 1, istri 2 itu, Pak. Ya, silakan Jamal. iya, Pak. Jamal jawab pertanyaan yang tadi ya, Pak. Ya. Ya, tentang urgensi tadi ya, Pak. Urgensi pembelajaran SPI ya, Pak. Ya. Oh, ada tanggapan dari Bapak tadi seperti ini. Jadi menurut Ustaz Jamal, apakah SPI itu tidak dikategorikan menjadi satu pelajaran khusus gitu? Apakah digabung dengan PAI gitu? Oh, sebenarnya tergantung konsep pembelajaran yang ada di PAI sih. Karena gini, SPI ini kan nggak bisa dilepaskan dari PAI gitu. Dan di dalam SPI juga ada PAI-nya, bahkan lebih dominan gitu kan. Cuman nanti pas kalau kita di sekolah kan dalam sistem mata pelajaran atau kurikulumnya gitu. Lebih banyak kepada membahas sejarah gitu. Karena nggak mungkin kita membahas sholat tanpa membahas sejarah. Nggak mungkin membahas zakat tanpa membahas sejarah gitu. Dan segala syariat yang kita laksanakan ini pasti ada sejarahnya masing-masing gitu. Jadi antara PAI dengan SPI ini digabung bisa, dipisah juga bisa gitu. Oke deh. Memang sebentar, memang pelajaran SP itu digabung ya dengan pendidikan agama Islam untuk semuanya ini. Di Sanawiyah atau di Aliyah digabung. Jamal pesantren, Pak. Kalau di pesantren kan kita kan belajar tarikh tuh, Pak. Memang beda, Pak. Sebab kalau Jamal membahas tentang pendidikan agama Islam memang dipisah gitu, Pak. Oh, gitu. Oke. Kalau di Kemenak, Pak, seperti di MTS atau Madrasah Aliyah itu dipisah-pisah. Oh, Ada iya. bidang studi tersendiri. Cuman kalau kita di dinas, itu PAI itu masuk 5 mata pelajaran di sana, Pak. Ada mata pelajaran akidahnya, ada akhlaknya, ada SKI-nya. Jadi dibagi di dinas yang 5 itu jadi 1. Kalau di Kemenak tadi madrasah itu dibagi-bagi jadi 5 tuh, Pak. Jadi SP itu milik sendiri. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Abdul. Silakan lanjutkan Pak Abdul. Cukup informasinya. Oke, terima kasih kepada Pak Dokter dan pemakalah serta tambahan dari Ustaz Limun tadi. Selanjutnya kami buka sesi diskusi, sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau bertanya kepada pemakalah. Oh, udah kita cukup kan? Belum ya? Belum Pak Jamal, baru mulai Pak Jamal. Baru mulai. Izin bertanya moderator. Baru mulai tapi langsung udah nambah tanya. Oke, yang mau bertanya silakan raise your hand. Boleh Anda pilih ini. Enggak payah di HP nih. Izin Pak moderator. Oke, yang bicara sebentar ini Bu Deti atau Bu Sipa? Bu Sipa. Saya Sipa Fauzia.
Oke. 27. Kita persilahkan Bu Sipa terlebih dahulu, yang kedua Bu Deti, yang ketiga Ustaz Rocky. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Dicatat kesempatannya. dicatat pertanyaannya Pak Pemakalah. Oke. Udah boleh, Oke, Pak? Moderator ya. Oke, silakan kepada Ibu Sipa dengan waktu dan kesempatan. Oke. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan bahas hakikat SKI dalam pendidikan agama Islam. Bagaimana kalau hakikat SKI di dalam yang di luar madrasah? Kan kalau yang di luar madrasah tadi sesuai jawaban dari Pak Alimun, dia tuh include dalam PAI langsung kayak gitu. Kalau saya lihat dari makalahnya ini kan lebih ke SKI itu tersendiri di madrasah. Tapi gimana kalau SKI itu yang kayak di SMA, di SMP, di SD itu kan dia include dalam PAI-nya langsung. Tapi tidak nampak terlalu jelas gitu. Kalau ini SKI gitu. Jadi hakikatnya di situ gimana gitu. Begitu Pak pemakalah, semoga nangkap. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sipa. Nah, beliau bertanya tentang hakikat SPI ini. Nah, di luar pembahasan yang tadi. Nah, agak mudah-mudahan Pemakalah paham dengan pertanyaan Bu Sipa tadi ya. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Deti Yulia Martiana. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaannya itu lebih ke mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting dalam sejarah kebudayaan Islam itu fakta sejarah atau nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah itu kayak gitu. Bisa Oke, dipahami ya Pak Pemakalah? ya, terima kasih kepada Ibu Deti telah memberikan pertanyaan. Manakah yang lebih penting? Artinya keduanya sama-sama penting, tetapi beliau menginginkan yang ahimmah, yang lebih penting dari fakta sejarah atau nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah tersebut. Oke, kami persilahkan untuk penanya berikutnya, yaitu Bung Rocky. Silakan. Terima kasih pada moderator. Jadi pertanyaannya dalam konteks kita pada hari ini adalah zaman modern ya. Kalau klasik bisa dikatakan zaman kuno. Jadi dalam konteks modern seperti saat sekarang ini, bagaimana sejarah budaya Islam ini dapat menjadi solusi terhadap krisis moral dalam pendidikan. Jadi bagaimana pembelajaran kita ini ya, SPI ini caranya untuk menjadi solusi terhadap krisis moral dalam pendidikan. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Bung Rocky telah memberikan pertanyaan yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang masa modern ini. Bagaimana SPI bisa menjadi suatu pelajaran yang berperan penting dalam memperbaiki krisis moral saat ini. Oke, kepada Pemakalah, apakah semua pertanyaannya cukup jelas atau masih ada yang dikeragui sebelum memberikan jawaban? Ya, terima kasih. Kalau untuk Bung Rocky, saya sangat mudah memahaminya karena kita sama laki-laki kan. Tapi kalau ibu yang berdua tadi memang kesulitan lah. Ya. Memahami perempuan itu kan lumayan sulit juga. Tapi Merasa. hanya bisa saya tangkap satu persatu gitu. Oke, apakah sudah bisa memberikan jawaban? Jawaban dari yang mana ya? Tiga-tiganya. Oke, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ustaz Jamal untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Time is yours. Baik. Saya ingin jawab pertanyaan Bu Siva dulu. Bu Siva,
Ya, saya ingin jawab pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan Ibu tadi, bagaimana sih hakikat sejarah kebudayaan Islam itu di luar sekolah madrasah gitu ya? Kan kalau di madrasah tadi kan udah jelas ya. Kalau di kalau di dunia luar hakikat sejarah kebudayaan Islam ini seperti apa gitu. Nah, secara esensinya Hilang kan suara Jamal. apa Kak? Apa? Ada yang Lanjut. lanjut. Suaranya mungkin dikeluarkan, Pak, dilantangkan. Oh, kurang jelas ya suara saya. Sama Kak Rita kurang jelas kayaknya. Oh, saya kurang jelas tuh sama Kak Rita gitu. Oke, oke ya. Secara esensi kan gini, kajian SKI ini kan tentang perjalanan Islam ya sejak zaman Nabi Muhammad gitu ya sampai perkembangan dunia Islam modern sekarang gitu. Kalau aspeknya tadi kan kita sudah tahu juga, aspeknya ada dakwah, ada ilmu pengetahuannya, ada peradabannya gitu. Dan tujuannya bukan hanya sekedar tahu sejarah, tapi ada ibrah yang di sana. Kalau kita bandingkan di madrasah tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Alimun sedikit ya. SKI ini jadi mata pelajaran khusus gitu. Kalau mata pelajaran khusus tentu materinya lebih detail ya kan, dan lebih tersistematis gitu karena khusus ya gitu kan. Gimana Pak? Apa-apa? Pak Jamal hilang, Halo? terlempar. Kabur. Pemakalannya hilang. Gimana Pak Moderator? Ada yang bisa menjawab? Hari Minggu saja. Kemana lah Sak Jamal ini nak kena bom lah dari Israel. Oh, Tuh muncul. ya. Maaf Bapak Ibu, HP iPhone 13 kayak saya habis baterai gitu. Bentar dulu. Mau ya Pak, bentar Pak. Ngecas dulu. Cashnya jangan tinggal ya Jamal. Iya, soalnya banyak pinjol kan orang yang beli iPhone. Bentar ya. Nah, tadi kan kalau kita bahas di madrasah ya, itu kan materinya lebih khusus, lebih detail dan tersistematis gitu. Apalagi kalau kita bahas tokoh gitu. Tokohnya ilmuwan maupun ulama-ulama dijelasin gitu karena sudah menjadi pelajaran khusus gitu. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah umum ya atau seperti yang dikatakan sama Pak Limun tadi, itu dirangkup jadi satu gitu. SKI-nya tidak berdiri sendiri gitu. Nah, biasanya kalau pembelajaran yang sudah dipadukan seperti itu, pendidikannya itu minim sejarahnya gitu, minim sejarah. Lalu kemudian penjelasannya tentu lebih ringkas dan fokusnya itu biasanya kepada poin-poin yang penting saja. Misalnya hijrah Nabi, Khulafaur Rasyidin, masuknya Islam gitu kan. Nah, mereka ini kalau di tempat-tempat umum ya SKI ini hanya sebagai pelengkap pemahaman saja gitu, pelengkap gitu. Mereka dikenalkan sejarah ya agar apa? Agar mereka tidak hanya tahu ibadah tetapi tahu asal usul perjuangan Islam dah gitu. Lalu kemudian Islam ini dibahasnya ya secara umum gitu, tidak secara detail gitu. Jadi ya, yang lebih ditekankan tuh memang ada ditekankan kepada keteladanan, moral gitu kan, ada gitu. Tetapi kekurangannya tentu ada, kekurangannya tidak terlalu mendalam karena tidak dikhususkan pembelajarannya gitu. Dan kalau risikonya apa ya bahasa sederhananya, ya mereka hanya tahu sejarah itu di kulitnya saja gitu. Kulitnya saja yang mereka tahu, mereka kurang mengenal tokoh dan hidup tokoh itu seperti apa. Jadi peradaban secara utuh itu tidak mereka dapatkan gitu. Begitu yang saya tahu begitu Bu Siva. Lalu kemudian untuk mendukung karakternya itu mungkin jawaban yang selanjutnya ya. Dia tidak menjadi fokus utama sih gitu. Karena sejarahnya hanya sebagai pelengkap saja gitu, tidak menjadi yang utama gitu. Gitu sih. Gimana Bu Siva? Ibu Pak Moderator. Oke.
Terima kasih atas jawabannya kepada Ustaz Jamal. Oke, sebelum kita meminta jawaban tambahan dari Bapak Ibu sekalian, kita pulangkan kepada pemakalah terlebih dahulu. Apakah puas dengan jawaban Ustaz Jamal atau bagaimana? Pasti enggak. Puas Bu Siva? Bu Sipanya mana? Halo, ini saya. Halo. Oh ya, Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Ya. Saya sudah nangkap apa yang dijelaskan oleh Pak Jamal. Jadi intinya kalau di luar madrasah, maksudnya di SMA, SMK, memang itu sih yang terasa. Memang kita nggak terlalu tahu tentang sejarah, tahu kulit-kulitnya, tahu misalnya ada Isra Mi'raj itu tahu, tapi nggak terlalu detail, nggak tahu kalau ada dinasti ini, dinasti itu, ada ini, ada itu gitu sih. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Jamal. Saya serahkan kembali kepada moderator. oke. Alhamdulillah ternyata Bu Sipa puas dengan jawaban Ustaz Jamal. Oke, kami persilahkan kembali Ustaz Jamal untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Bu Deti ya. Mana yang lebih penting? Mana tadi? Mana yang lebih penting, fakta sejarah atau nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah gitu? Mana yang lebih penting gitu ya? Yes, ini pertanyaannya kayak yang tadi gitu ya, cuman beda pelajaran. Sebenarnya ini bukan saya mulainya dari mana nih ya? Jawabannya sama-sama penting gitu. Kan sama-sama penting tetapi beda konteks gitu. Karena fungsinya beda-beda gitu. Orang yang tahu nilai-nilai sejarah tapi di sisi lain sejarah yang dia kenal itu salah gitu kan. Walaupun nilai-nilainya itu terkandung baik juga eh, apa namanya? Kita nggak bisa memilih gitu. Karena gimana ya? Pertanyaan Ibu Deti ini mana yang lebih penting karena sama-sama penting gitu, sama-sama penting. Oke lah, saya jelaskan seperti ini. Saya bahas ya secara mendalam ya. Eh, Antara nilai sejarah dengan fakta sejarah gitu, itu saling melengkapi satu sama lain dan fungsinya beda gitu. Ya, kalau kita paksa memilih, maka fakta itu adalah pondasinya, ya, pondasi dari sejarah itu dan nilai-nilai yang Bu Deti bilang itu adalah tujuan dari sejarah itu kita bahas gitu. Nah, kita akan bahas secara mendalam. Fakta sejarah itu kan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada tokohnya, ada waktu, ada tempat, kronologi, dan jelas gitu kan. Lalu kemudian fakta sejarah itu sumber dokumen riwayatnya atau berbentuk peninggalan yang terlihat jelas itu ada gitu kan. Contohnya seperti peristiwa hijrahnya Nabi gitu kan. Jelas tempat-tempatnya itu. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ketika khalifah ini diangkat di Sakifah Bani Sa'idah gitu kan. Tahu tempat-tempatnya dan itu fakta. Nah, kenapa penting gitu kan? Karena yang pertama kita menjaga kebenaran. Karena tanpa fakta sejarah kan bisa berubah, ya kan? Lalu kemudian menghindari hoax atau distorsi. Lalu kemudian menjadi dasar analisis gitu kan? Nah, ini sangat penting ini. Sangat penting gitu. Jadi kalau kita ibaratkan ya fakta itu adalah petanya gitu. Tanpa peta kita bisa tersesat, Bu gitu. Nah, seperti itulah kiasannya gitu kan. Lalu kemudian nilai sejarah juga sangat penting gitu karena nilai sejarah ini kan tujuan mengapa sejarah itu kita bahas gitu kan apa maknanya pelajarannya ibrohnya hikmahnya gitu kan ya bisa berupa moral kepemimpinan strategi taktik perjuangan gitu kan contoh misalnya dari hijrah tadi itu kan hijrah penting lokasi hijrah Nabi itu dari Mekah ke Taif dari Mekah ke Madinah ya kan nah itu faktanya tuh penting gitu kan. Nah, pelajaran yang kita ambil apa? Ya kesabaran Nabi, Nabi di bawah tekanan, Nabi mendapatkan amul hazni, tahun duka cita. Lalu kemudian hikmahnya kita bahas tentang kesabaran Nabi, keteladanannya, strategi berdakwahnya, mengapa Madinah itu bisa menerima Islam secara menyeluruh gitu kan. Lalu kemudian keimanan dan pengorbanan Nabi di Gua Sur dan lain sebagainya gitu. Sama-sama penting gitu kan. Nah, jadi gunanya apa? Ya supaya nilai itu lebih hidup dalam diri kita gitu. Supaya karakter kita itu terbentuk ya. Lalu kemudian orang tidak berubah-ubah dalam orang tidak berubah-ubah karena tahu sejarah gitu karena mereka tahu maknanya gitu jadi kalau kita bentar ya Bu ya
Oke, maaf ada iklan sedikit. Nah, jadi kalau Ibu tadi bertanya mana yang lebih penting itu kan, kalau tadi kan saya ibaratkan fakta itu adalah petanya, letak-letak geografisnya. Kita wajib tahu itu karena itu dasar dari sejarah gitu kan. Dan nilainya ini adalah kompas gitu. Kita mengetahui peta kan karena ada kompasnya. Ibarat kita pergi apa ya? Kita naik Gojek gitu kan atau naik Maxim gitu kan. Kan kompasnya kan arah tujuan nanti mengapa sejarah itu kita bahas gitu kan. Jadi fakta tanpa nilai juga nggak bisa kita dahulukan satu sama lain gitu. Ya, sejarahnya jadi hafalan kering saja kalau faktanya ada tetapi tidak ada nilai gitu kan. Nah, samalah ibarat gini. Kita tahu sejarah, faktanya jelas gitu kan, tetapi nilai yang didapat tidak ada. Kita tahu tanggal hijrahnya Nabi, tetapi meneladani Nabi kita tidak bisa gitu kan. Jadi akhirnya kita cerdas secara informasi, tetapi kosong kita secara makna gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita nilainya yang kita utamakan, tapi faktanya tidak jelas gitu kan. Nanti nilainya bisa dipelintir, ceritanya bisa dibuat-buat gitu kan, kayak cerita-cerita ajaib-ajaib itu loh, kan sering tuh kita dengar tuh di IG gitu kan. Oh, dia bisa terbang, dia bisa menurunkan rantai emas gitu kan. Ya, bagus bagus gitu kan karena teladannya, karena dia wali ini dan sebagainya. Tetapi ceritanya dibuat-buat gitu. Nilainya bisa dipelintir gitu kan. Jadi kita ngambil inspirasi dari kisah yang tidak benar gitu. Hasilnya apa gitu? Ya semangat ada tapi tidak punya dasar gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita gabungkan, kita sama-sama penting gitu kan. Ya kalau fakta memberi kebenaran, kalau nilai kan memberi arah hidup gitu. Jadi antara fakta dan nilai ini nggak bisa kita dahulukan mana yang lebih penting gitu. Gimana menurut Bu Deti? Ibu Deti nerima nggak gitu? Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat berapi-api, Ustaz Jamal. Berarti tak ada satupun yang didahulukan, Bu Deti. Keduanya sama sejalan mereka. Bagaimana mungkin ada nilai jika tidak ada fakta sejarahnya? Masya Dan Allah. bagaimana mungkin nilai itu nilai yang sejati, sedangkan lahir dari sebuah kebohongan? Maka kami sebelum kita minta tambah jawaban kalau ada dari kawan-kawan, kami kembalikan dulu kepada penanya, Ibu Deti. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih apa yang saya tanyakan. Tapi kenapa saya jadi bertanya seperti ini? Karena kan pekan lalu juga membahas anak-anak ini lebih bosan karena belajar apa kayak cerita, mana tahu kayak cerita kalalo kayak gitu kan, tanpa nanti bagaimana nilainya itu tertanam kepada peserta didik seperti itu. Jadi lebih tadi itu menekankan bagaimana eh, fakta ini bisa apa pentingnya itu bagaimana dalam pendidikan kita hari ini seperti itu tadi. Oke, Berarti menerima Jamal kan? menerima Jamal Terima halo. jawabannya. Oke, Oke, terima kasih atas feedback positifnya Ibu Deti. Aku ada dapat kesempatan apa Ibu lain untuk menambahkan itu. Nah, Boleh karena ditambahkan tadi dengan yang apa namanya itu yang bergelut dengan lapangan gitu. Yang tahu oke, mana tahu kejadiannya ada gitu. pengalaman Mm-mm. tentang SPI ini dari Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada ya. Seperti yang disampaikan Bu Nah, Deti, tapi telah ada solusinya diterapkan gitu. Kalau ada, silakan. Tidak ada? Sepertinya tidak ada. Oke, kami kembali persilahkan kepada pemakalah, yaitu Bapak Ustadz Tuanku Jamal, untuk kembali memberikan jawaban atas pertanyaan ketiga. Oh, pertanyaannya tadi eh zaman modern sekarang kan SKI ini bagaimana ya supaya bisa jadi solusi krisis moral ya kan? Karena kayak kita lihat SKI ini kayaknya kurang efektif deh. Kayak Bu Deti tadi kan kadang cerita-cerita aja menjelang tidur gitu kan. Bagaimana bisa mengobati orang-orang yang mendapati krisis moral dalam dunia pendidikan gitu. Gini, saya coba kelompokkan ya Bapak Ibu ya. Sesanggup yang saya bisa gitu. SKI ini apakah bisa jadi solusi krisis moral? Jawabannya bisa, ya kan? Karena
SKI ini kan menghadirkan teladan gitu kan. Contoh misalnya menghadirkan tentang nilai-nilai inspirasi dari kehidupan Nabi gitu kan. Bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Bahkan sebelum Nabi diangkat jadi Rasul saja, Nabi sudah bergelar Al-Amin gitu kan. Artinya menanamkan sikap jujur pada anak sejak dari dini gitu kan. Lalu kemudian bagaimana kita memberikan sejarah tentang bagaimana Nabi itu memaafkan musuhnya sendiri saat Fatu Makkah gitu. Ketika Nabi itu sudah melihat dari Jabal Khandamah gitu kan, pasukan ini akan kita turunkan, tetapi datanglah rasa maaf dari Nabi gitu untuk menaklukkan kota Mekah itu tanpa ada perperangan atau adu pedang gitu. Nah jadi siswanya tidak hanya disuruh jadi orang baik ya nak, jadi soleh ya nak, tidak gitu, tetapi bisa memberikan contoh yang nyata dalam sejarah gitu. Apalagi kalau kita menggunakan visualisasi gitu kan. Itu satu. Lalu kemudian itu menjadi solusi krisis moral, dia kan menghadirkan teladan tadi itu. Nah, SKI juga bisa membentuk identitas gitu kan. Kan gini, kita kan sering itu Bapak Ibu ya, ketika kita bikinnya siapa kita gitu kan. Nah, kan ada tuh. Ya, maka kita bisa mengajarkan kepada anak ya ini adalah umat-umat dengan sejarah yang besar gitu. Umat yang kan ada tuh simbol di Palestina yang lagi viral sekarang, umat yang berasal dari Muhammad tidak akan pernah bisa dikalahkan gitu kan. Nah, itu membentuk identitas diri gitu, menjadi keimanan yang kokoh dalam diri anak-anak gitu kan. Dari mana mereka berasal gitu kan? Kita berasal dari apa gitu kan? Dari umat Islam, dari umat yang dahulunya 600 tahun mengelola dunia ini gitu kan. Dan kemana kita harus melangkah ya kepada keimanan dan ketakwaan gitu kan. Dan itu ada sumber-sumber sejarahnya gitu. Bagaimana keimanan itu bisa meluluhlantahkan benteng-bentengnya orang kafir di masa dulu gitu. Nah, jadi dia bisa mengobati krisis moral gitu. Yang pertama hadirkan tauladan, yang kedua bentuk identitas si siswa itu gitu. Lalu kemudian SKI ini kan ada, ini sebenarnya poin yang ketiga ini sama sih dengan yang saya sampaikan tadi. Nilainya kan universal, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kepemimpinan semuanya ada gitu. Dan di SKI kita juga bisa mengajarkan apa namanya sebab akibat sejarah gitu. Bagaimana peradaban itu maju ya kan, seperti Baghdad gitu kan. Abbasiyah itu maju kan karena ada ilmu dan akhlaknya. Ulama-ulama kan lahir dari Baghdad, dari Irak dan Iran sekarang gitu. Makanya kita jangan ragu kalau Iran itu hebat, ya sejak dari dulu mereka sudah hebat gitu kan. Di sana ada imam-imam muslimnya, al-Khawarizminya dan lain sebagainya gitu kan. Dan bagaimana peradaban itu runtuh seperti Andalusia yang takut dengan orang kafir, lalu kemudian bermewah-mewahan di dalam kekuasaan, lalu kemudian melupakan pinggiran-pinggiran rakyatnya gitu kan. Itu kan sebab akibat gitu. Ketika kita mengenalkan itu kepada anak-anak, ya nilai ruhiyahnya bangkit lagi gitu. Bagaimana dia ingin maju, apa penyebabnya seandainya mereka nanti berhadapan dengan musuh, apa yang menyebabkan peradaban mereka nanti di masa yang akan datang bisa runtuh. Kita kan juga pelaku sejarah sekarang untuk 20 tahun yang akan datang gitu. Jadi sejarah bukan hanya mengajarkan nasihat-nasihat gitu, tetapi juga membentuk masa depan gitu. Banyak sih fungsi sejarah ini gitu. Lalu kemudian yang kita lihat itu kan kok belum efektif ya sampai sekarang gitu, kata Bu Deti lah misalnya tadi kan, kok belum efektif sih, rasanya gitu-gitu aja sih sejarah ini gitu kan. Ya yang pertama mungkin kita minim hikmah dan minim ilmu pengetahuan tentang sejarah gitu. Karena kita ini hanya mengenal sejarah itu hanya sebatas hafalan. Tahun berapa ini? 2 Hijriah, kapan Nabi Isra Mi'raj, 27 Rajab gitu kan. Nilainya nggak ditanamkan gitu. Ya, lalu kemudian tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata gitu. Hikmah yang kita bawa sekarang tuh enggak ada gitu. Lalu kemudian minim metode kreatif. Ya, baca buku nanti ringkas, nanti siapa yang selesai boleh pulang gitu kan. Gurunya juga nggak mau jadi tauladan juga gitu kan. Jadi apa yang dia baca kadang di tingkah laku gurunya pun berseberangan gitu. Lalu kemudian tidak terintegrasi dengan budaya sekolah gitu kan. Ya namanya sekolah umum, bahas-bahas Islam ini tentu tidak terlalu kafah ya, tidak terlalu menyeluruh gitu. Jadi memang sih wajar apabila sejarah itu sekarang ngambang saja gitu, karena tidak dibudayakan di sekolah untuk mengenal sejarah Islam itu lebih dalam gitu. Nah, lalu kemudian langkahnya gimana? Tadi kan kata Pak apa tadi yang bertanya Pak Ruki tadi, bagaimana sih supaya bisa jadi solusi gitu kan? Ya, yang pertama itu jangan hanya tanya kapan hijrah saja gitu. Apa yang kita bisa lakukan saat menghadapi tekanan seperti hijrahnya Nabi? Ketika Nabi itu diusir, pelajaran apa yang kita ambil? Tabah nggak Nabi? Sabar nggak Nabi? Ada strategi taktik nggak Nabi gitu kan? Pertanyaan seperti itu harus ditanamkan kepada di anak-anak gitu, supaya anak-anak di masa yang akan datang ketika
bisa jadi mereka terusir, bisa jadi mereka dapat masalah seperti yang dialami Nabi juga gitu kan. Mereka sudah siap gitu. Jadi bukan hanya sekedar metode hafalan tapi lebih kepada refleksi gitu. Ya. Lalu kemudian metode kisah hidup alhamdulillah lah itu sudah sering diterapkan di sekolah gitu kan. Nah, sekarang ini tugas dari kita sebagai seorang guru ya menghubungkan sejarah lama dengan kehidupan modern. Contoh misalnya kayak kejujuran Nabi, ya nggak boleh mencontek, kan nggak jujur tuh. Lalu kemudian Nabi itu amanah, artinya kita tanggung jawab tugas ya. Makalah itu dibuat ya kan, jangan pakai joki dan lain sebagainya gitu kan. Amanah gitu kan. Lalu kemudian kepemimpinan sahabat gitu kan, organisasi sekolah ya kan. Jadi sebenarnya banyak sih metode-metodenya gitu kan. Guru sebagai role model seperti yang kita bahas-bahas dahulu gitu kan bisa jadi apa? Bisa jadi mengobati krisis moral itu tadi gitu. Tetapi tentu ada langkah-langkah yang langkahnya itu memang tidak sesederhana kita ucapkan gitu. Jadi kesimpulan intinya apa gitu? SKI bisakah jadi mengobati krisis moral? Bisa gitu. Nah, kunci keberhasilannya dari hafalan jadikan pemahaman, dari cerita jadikan keteladanan, dari kelas praktekkan gitu. Dan dari ilmu mudah-mudahan jadi karakter bagi diri anak gitu. Yang saya tahu seperti itu sih Pak gitu. Kembali kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya, Ustaz Jamal. Mana Ustaz Ruki? Kepada Bung Ruki kami persilakan menanggapi jawaban dari Ustaz Jamal. Ya, mantap. Sudah berisi semua, udah. Jawaban Pak Jamal kok hari ini agak mantap-mantap sih, Pak. Enak ada yang apa dah, sanggahan, ada yang datang sanggahan dari jawaban dah. Menerima Udah dia batak. Kalau nyo sempro wagi hadiah dari Makkah, coba kan, itu nyo mantapan. Oke. Terima kasih kepada Bung Ruki dan Ustaz Jamal atas pertanyaan dan jawabannya. Pak, bagaimana Pak? Dilanjutkan pertanyaan diskusi atau dikembalikan kepada Pak? Suara Bapak belum diaktifkan, Pak. Oke, jadi yang yang isi makalahnya, kalau makalah sebentar nih, saya lihat di dosen, saya baca lagi makalahnya siapa sih Jamal, ya, tradisi keilmuan pendidikan sains. Coba. Mana ya? Sebentar. Oh, salah sebentar, salah saya. Tradisi Jamal. Oh, sebentar. Oke. Ya, oke. Nah, saya mau dengar juga nih upaya saya. Anak kan umumnya semua nih guru ya, guru yang sanawiyah, aliyah mungkin. Saya juga mau tahu, sebentar, bagaimana bagaimana jelaskan jawab, bagaimana metode yang disampaikan dalam pelajaran SPI ini ke anak-anak ini? Apakah cukup tutorial? Apakah ada tugas-tugas? Ada cara lain? Saya mau lihat ini metode yang sudah dijalankan. Jadi bukan metode yang bagaimana seharusnya. Di sini kan ada guru kan? Ada Pak, banyak Pak. Ya, itu maksud saya mau mendapat informasi gitu. Jadi saya nanti kan saya bisa ngambil kesimpulan untuk itu. Kalau Jamal kan buat nih urgensi pembelajaran sejarah, hakikat pembelajaran. Kemudian tadi ada dijelaskan tentang metode. Saya tidak tahu apakah metode itu cuman Jamal sampaikan atau memang sudah dijalankan itu. Ya, coba gimana? Silakan nih melalui moderator Pak Ustadz Aulia Afdol. Coba diskusikan yang metode nih. Saya perlu penjelasan lagi nih yang metode. Ya, silakan. Oke, Pak. Baik, kita minta dulu pengalamannya dari Ustaz Limun ini.
bagaimana metode Pak Limun di sekolah tentang SPI ini gitu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Kalau pengalaman kita di sekolah, itu metode yang kita bawakan ketika mengajar SPI ini beragam juga, tergantung materinya. Kalau materinya itu ayat, itu biasanya kita bimbing, ya kalau di materi SPI itu kan kadang ada ayat juga ya. Itu kita bawa dulu anak itu membaca, diajarkan membaca. Sebentar Ustaz. Saya potong sebentar, Ustaz Alimun. Ya, Ada Pak. ayat ya barusan disampaikan, ayat. Ya Pak, ayat berkaitan dengan sejarah gitu Pak. Oh, gitu. Misalnya sejarah, kalau tadi sejarah Nabi Muhammad misalnya kan, atau sejarah hijrah, itu kan ada ayatnya juga tuh Pak. Jadi kita bawa dulu dia membaca ayat, lalu nanti kalau bagian ayat itu biasanya dia hafal ujung-ujungnya Pak. Kemudian kalau sifatnya sejarah, itu biasanya kita kasih semacam slide atau tayangan atau video, itu mereka tuh nonton. Setelah menonton, kita minta anak-anak itu menarik kesimpulan dari apa yang ditonton, alur cerita atau apa makna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau sifatnya sejarah tentang pelaksanaan haji, itu identik dengan praktek gitu Pak. Kita ajak mereka ke lapangan, kita bikin maketnya, kita laksanakan secara runut sesuai rukunan-rukun yang ada gitu. Jadi sebetulnya banyak juga metode-metode yang digunakan. Cuman yang namanya kalau di sekolah umum kan, itu kan terbatas Pak. Yang SPI itu 6 bulan itu hanya 1 bab. Ya. Kalau kita di sekolah umum kan PAI itu masuk 5, ada bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada SPI, kemudian ada apa lagi satu lagi? Akidah akhlak, Quran hadis, fikih. Dia 5. Jadi 5 bab itu dikaji untuk 6 semester. 6 bulan, 6 bulan untuk 1 semester. Jadi masing-masing bab hanya dapat 1 bulan membahasnya. Dan 1 bulan membahas itu di sanalah kita menguraikannya, di sanalah kita mengambil evaluasinya. Jadi cukup minim sekali waktunya kalau di sekolah umum. Enaknya di sekolah madrasah Pak. Kalau di madrasah tuh enak. Kita itu dikasih waktu untuk 6 bulan itu ya khusus bidang studi SPI misalnya. Itu kita bisa menguraikan lebih banyak materi. Oh, jadi maaf sebentar Pak. Jadi itu Ya. dipisah dari pelajaran agama. Yang mana Pak? PAI. Yang SPI-nya itu di kuliah di sekolah agama, Ya. itu dipisah dari PAI. Ya, diurai Pak, memang diurai. Kalau di sekolah agama itu dipisah, yang 5 tadi itu dipisah. Ada SKI 1 guru. Kalau bahasa Arab 1 guru, akidah akhlak 1 guru, Quran hadis Oke, 1 guru. sebentar Pak. Ya. SPI itu gurunya alumni SPI atau bukan? Atau dosen alumni lain atau gimana? Alumni PAI aja Pak, PAI umum. Bahkan kalau sekarang udah agak maju, ada sarjana apa tuh Pak yang bagian memang sejarah tapi sosiologi ya, sosiologi Islam. Oh, itu beda. baru muncul. Kalau di sekolah agama ya biasanya dari SPI, alumni SPI atau SKI. Kalau umumnya sejarah. Ya. Cuman ya kalau yang banyak ditemukan hari ini kan yang tamat-tamat sekolah agama, IAIN misalnya, UIN gitu. Bukan masalah, gitu. bukan gini Pak. Ya untuk semuanya ya. Sebentar, kalau Pak Alimun ngajar apa? Kalau saya sekarang ngajar PAI Pak. Kalau kemarin ini saya pernah ngajar Quran hadis juga. Ini kan yang persoalannya kan begini Pak. Untuk semuanya ya. Pelajaran agama, SPI itu dimasukkan dalam pelajaran agama. Yang sebenarnya kan itu, ya kalau bagi saya itu tidak bisa. Karena pelajaran sejarah harusnya diajarkan oleh orang sejarah.
atau orang yang pernah belajar sejarah. Ya, Ya harusnya kan sebetulnya kita nggak menafikan hal tersebut, Pak. Cuman realita di lapangan kita diikat oleh aturan negara bahwasanya dalam bidang studi agama itu memuat 5 bidang studi tadi untuk sekolah umum. Lain hal ceritanya di sekolah agama itu memang dipisah begitu, Pak. ya, Ya karena kita kan di Indonesia ini ada dikotomi pendidikan juga, Pak. betul Pak, saya sadari, saya pahami itu. Saya tidak menyalahkan siapapun karena ini realita yang ada di lapangan seperti itu. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa pelajaran-pelajaran sejarah terutama itu kurang diminati karena persoalan itu Pak. Ya betul. Ya kurang diminati karena yang mengajarkan itu mereka tidak punya basic sejarah. Sejarah Ya. itu dianggap itu seperti sebuah mempelajari cerita-cerita masa lalu saja gitu Pak. Ya benar. Ya Pak. cerita ketika dia SD dia diberitahu sejarah Nabi seperti ini loh. Ya. Nabi dia ditinggal orang tuanya umur sekian, ditinggal orang tuanya umur sekian, dibawa pamannya pedagang umur sekian, Muhammad menjadi nabi umur sekian, ikut perang, ini macam-macam. Ya betul. Nah, di SMP mereka belajar itu juga, SMA gitu juga. Di rumah yang di orang Minangkabau itu belajar lagi di TPA, begitu juga. Jadi hal yang membosankan sebenarnya siswa itu gitu Pak. Ya sebenarnya itu boleh Bapak tanya, itu sebenarnya membosankan bagi mereka gitu. Nah tapi ketika Bapak sampaikan tadi ya ada film, ada apa macam-macam lah, ya itu mungkin satu metode yang bisa merubah ini. Tapi itu sebatas kesenangan. Karena itu jarang sekali dari anak SMA itu yang mau ambil, apalagi anak IPA yang mau ambil jurusan sejarah misalnya. Ya itu ya karena mereka menganggap bosan, nggak punya masa depan, tidak prospektif, tidak punya masa depan. Karena bicara tentang masa lalu saja dari SD sampai SMA saya sudah belajar itu. Nah, kira-kira gitu. Nah inilah yang kita di sini sebenarnya mencoba memberikan ya yang mata kuliah ini misalnya terutama ya bagaimana rumusan-rumusan atau metode kita belajar sejarah itu. Kan walau alam ini ya Anda ini kan umumnya banyak juga yang bercita-cita jadi dosen ya. Dosen PAI. Kalau jadi dosen kan SPI mata kuliah khusus. Ya. Nah, tapi paling tidak kalau itu tidak diberikan kepada siswa-siswa kita, paling tidak itu buat bekal kita lah, ngasih ke anak, ngasih ke masyarakat, atau kalau kita menjadi ustadz, ya mungkin Pak Jamal ini kan sering bawa orang umroh. Saya kemarin ini waktu saya umroh, ya ketika saya dalam perjalanan, ini Jamal mungkin sebagian besar sudah pernah pergi juga ya ke Mekah ya. Waktu saya turun, waktu naik dari Madinah, dari Madinah ke Mekah ya karena saya ke Madinah dulu, dari Madinah ke Mekah itu naik kereta cepat. Sebelumnya waktu saya umroh sebelumnya kan naik mobil ya. Ya kan Pak Jamal ya, naik mobil pernah, naik kereta cepat juga. Yang sekarang kan kereta cepat. Nah, ketika yang naik mobil itu saya kan diberitahu oleh Mutawif itu, ini adalah tempat rute Nabi hijrah. Perjalanan itu waktu itu naik mobil sekitar 2 atau berapa jam gitu kan. Nah, ketika saat itu, ya kalau kita belajar sejarah, saya coba membayang-bayangkan bagaimana Nabi ini. Oh, kalau sekarang kondisi perjalanan Mekah ke Madinah begitu kondisinya. Zaman dulu kan nggak Pak Jamal, nggak ada perubahan kan. Nggak kayak di Indonesia, di Jakarta misalnya dari waktu sekian bulan, sekian tahun, jalan-jalan yang kosong sudah berdiri bangunan-bangunan toko dan lain sebagainya. Nah, Mekah itu tidak, kan kita bisa bayangkan tempat istirahat Nabi tidak ada, kepanasan apakah dibawa payung, saya yakin itu nggak bawa payung itu. Saya yakin nih, ya mungkin Pak Jamal sudah merasakan, bagi yang juga pernah merasakan, ketika Anda, ini bisa kita sampaikan ke anak kita, ketika dalam perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah, ya Anda lihat tidak sekedar melihat pemandangan, tapi meresapi. Saya yakin itu pasti nangis itu. Ya Pak. Ya enggak Pak? Itu pasti nangis membayangkan. Saya aja merinding ini ngomong ini, membayangkan bagaimana Nabi orang umur 40 sekian tahun ya, mungkin mendekati 50 ketika hijrah tua gini,
dari mana mendapat air. Karena orang yang kita cintai itu terbayang kondisinya sama kita. Itu pasti nangis itu. Saya terus terang saja itu, saya tidak, saya ngebayang, panjang jalan saya membayangkan bagaimana Nabi air, wah, belum lagi nanti ngelihat Bukit Sur ya, apa namanya nih, Gua Hira, ya kan? Ya Allah, Nabi, wah, saya menceritakan ini luar biasa nih, merinding saya nih. Umur sekian bolak-balik, hampir tiap hari kan, bagaimana, wah luar biasa ini. Dan itu bukan cerita fiktif. Nah, maksudnya gini, ketika Pak Limun menyampaikan tadi kan film itu mungkin filmnya kan film-film animasi atau film apalah ya. Saya pikir itu salah satu yang cara baik itu ya, kalau bisa disampaikan itu. Nah, beberapa tahun lalu saya mengajar SPI juga di Batu Sangkar. Dulu saya sempat punya film itu, film sejarah Umar bin Khattab, sejarah penyerangan penyerangan perang salib. Ada beberapa film-film, tapi yang itu bukan film animasi, ya, film-film fiksi, bukan fiksi sih, cerita Nabi, cerita Umar bin Khattab itu. Kemudian The Message, cerita Nabi. Tapi itu beda sekali, ya, ketika cerita-cerita Nabi itu, meskipun itu Nabi tidak digambarkan, tapi kalau kita meresapi, kalau saya itu pasti saya yakin tuh orang-orang itu pasti pada nangis, ya, meskipun bagaimana penderitaan Nabi. Coba Anda bayangkan itu. Saya membayangkan saja itu luar biasa itu. Ketika Nabi di Taif kan, Nabi dilempar batu, diubah gila, macam-macam. Ya, terus waktu perang Uhud, Anda pergi ke Bukit Uhud kan diberitahu itu sama Mutawif itu. Nah, inilah nih bukitnya Pak. Ketika itu pasukan Muslim di sini, pasukan kafir sini, kemudian terjadi pengambil alihan bukit. Nabi dalam kondisi gini, macam-macam Pak. Pokoknya, nah itu saya pikir itu ya, untuk semua itu kalau memang memungkinkan tuh ya membuat animasi luar biasa, bagus sekali itu. Kalau Pak Limun masih punya filmnya ya boleh di-share ke grup itu, mungkin teman-temannya bisa memakai juga ke murid-muridnya. Di YouTube itu banyak itu, Pak. Ya, iya memang ada, maksud saya yang pengalaman kan kita tukar pengalaman. Ya di YouTube ada animasi Malaysia, animasi Ya, Turki, betul, Pak. ya animasi Malaysia, animasi Turki, Indonesia juga ada gitu. Ya, maksud saya karena Pak Limun sedang menyampaikan itu, mungkin di-share ke temannya kalau ada. Oke, selanjutnya saya silakan balik kepada moderator. Pak Afdal. Abdul, silakan Pak Abdul. Mana Pak Abdul? Oke. Ini Pak. Ya, silakan Pak Abdul. Ya, silakan Pak Abdul. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Alimun dan Pak Dokter. Kita sekarang minta lagi pengalamannya dari guru berikutnya, yaitu Ibu Fitri Wulandari. Mana beliau tadi? Itu beliau. Nah, silakan sharing berbagi dengan kami Bu Fitri Wulandari. Terima kasih Pak Afdal. Tapi mohon maaf, saya tidak mengajar SPI, SKI. Jadi belum bisa sharing. Dan kalau di IT, tapi Ibu bisa ngasih, maaf Bu Fitri, bisa ngasih apa usul atau apa? Boleh. Ya, silakan. ya Pak, kalau saya karena di IT Pak dan di tingkat SD, memang itu masih tergabung dalam satu mata pelajaran PAI Pak. Jadi belum terpisah seperti yang di madrasah. Jadi secara umum itu hampir sama dengan penjelasan Pak Alimun, bahwasanya memang terbagi-bagi dan bobot dalam penyampaian materinya juga cenderung singkat begitu Pak, umum, ibarat kata kulit-kulitnya saja. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Lanjut kita ke guru berikutnya Pak, atau bagaimana? Ya coba saya mau lihat pengalaman-pengalaman ini, nanti biar kita masuk bagaimana. Yang lainnya yang ngajar-ngajar, terutama yang ngajar. Sekarang kita minta kepada Bapak lagi, Bapak Muhammad Taufik. Nah, kita selang-seling laki-laki perempuan. Terima kasih Ustaz Abdal. Tapi saya juga enggak ngajar tarikh itu. Jadi mau komen apapun enggak tahu juga mau dikomen apa gitu.
Jadi tidak berani juga bicara yang Ya, usul Silakan. aja Pak Muhammad Taufik, kan boleh aja usul itu bagaimana baiknya itu pelajaran Ah, sejarah. Boleh, silakan. tapi kalau yang saya tengok ya Pak, Bu apa SPI bukan SKI sih yang di madrasah yang MTS-nya itu bagus sih gitu. Jadi dia sama kayak seperti kata Ustazah Deti tadi. Dia ada sejarah, ada makna, ada nilai gitu. Jadi bukan materi dari segi materi ya gitu. Yang pernah Anda baca itu dia ada ada fakta sejarahnya dan ada nilainya gitu. Jadi udah kalau kami kita pakai apa tuh? Cetakannya Anda kurang tahu juga yang tapi yang setakat yang Anda tahu kan sebelum diajarkan kami kan guru-guru juga menghabiskan satu buku itu untuk dikhatamkan gitu. Jadi sebelum guru yang ditugaskan, jadi kami sama-sama untuk menghatamkan. Tapi dari segi materinya bagus sih gitu. Jadi akhlaknya tak monoton seperti yang biasanya belajar tarikh itu kan agak monoton ya. Dia lebih kepada fakta, bukan relate ke kehidupannya. Ini lebih relate ke kehidupannya. Itu kelebihan daripada yang sejarah pelajaran sejarah Islamnya itu di madrasahnya. Kalau di pesantrennya itu lebih monoton ya gitu. Nah, itu saja sih komentarnya. Kembalikan kepada Ustaz Abdal. Oke, terima kasih Ustaz Taufik. Berikutnya kita minta kepada guru yang mengajar MTS ya, Ibu Fitri Handayani, silakan. Berikan kami pengalaman mengajar SPI-nya, pembahasan SPI-nya, atau usulannya. Ya, apa ya yang mau dikasih? Kalau yang setahu anak, kalau seandainya SKI ini kalau di MAN ya, saya ngajar di MAN Pak, Madrasah Aliyah Negeri 1 Mandailing Natal. Itu kalau untuk materinya saya kurang tahu, karena memang saya nggak pernah ngajar SKI, mulai dari mengajar itu Al-Quran Hadis yang dipegang. Cuma yang setahu saya, bobot untuk pertemuan SKI itu cuma 2 jam 1 minggu, 1 kali pertemuan 1 minggu, satu kelas cuma 1 kali pertemuan gitu, Pak Auli Afdal. Kalau untuk materinya, kalau pernah saya dengar-dengar gitu ya waktu MGMP dengan rumpun PAI, udah kayak dinasti Abbasiyah, Umayyah gitu. Mungkin udah mendalam lah kalau memang di bawah naungan Kemenak gitu kan, seperti yang disampaikan oleh Pak Alimun Fajri, karena dia udah udah satu mapel gitu kan, udah jadi mapel tersendiri dia. Mungkin itu saja kalau dari saya Pak Udi Abdal, karena memang mulai dari belum belum pernah ngajar SKI gitu. Jadi kurang tahu sebenarnya materi-materinya gitu. Oke, terima kasih Bu Fitri Handayani. Jadi baiknya gimana Bu metodenya Bu? Oh, metode dalam mengajar gitu ya Pak? Ya, untuk SKI sejarah itu. Bukan sejarah itu kan kita bercerita kejadian-kejadian masa lalu. Ya Bu. Oh gitu Pak. Kalau yang pernah saya dengar ya Pak ya, kalau kayak ibu-ibu itu kadang kan sebelum masuk saya itu mereka belajar SKI. Metode yang digunakan itu ada sebagian mungkin berbasis ceramah, dan juga memakaikan pakai infokus Pak, menontonkan kayak peradaban dinasti Abbasiyah, dibuat menonton gitu Pak, supaya pembelajarannya enggak membosankan gitu. Kalau cerita aja kan mungkin ada yang tidur gitu. Kalau seandainya pakai berbasis IT, ada audio visualnya itu lebih menarik gitu Pak. Karena pernah saya tadi belajar apa gitu kan pas masuk belajar SKI. Jadi mereka nonton gitu Pak. Apa kesannya anak-anak itu Bu yang bisa Ibu tangkap? Kemarin sih belum sempat nanya ya Pak ya. Cuma
apa ya? Belum sempat nanya sama anak-anak kemarin, cuma sampai situ aja gitu Pak. Enak Nanti belajar sempatkan SKI, nanya enak. Bu ya. Iya, Oke, nanti sempatnya. sebelum masuk gitu kan Baiklah. Pak. Ya, silakanlah Pak Abdul. Yang lain. Oke, terima kasih Bu Pit dan Pak Etar. Selanjutnya kita minta kepada Ustadz Desra untuk memberikan pengalamannya dalam mengajar SPI atau memberikan usulan metode yang bagus bagaimana. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya juga nggak pernah mengajar SKI ya. Namun di sekolah tempat saya mengajar itu yang pernah saya dengar itu rata-rata metode yang dipakai itu metode ceramah gitu kan, metode ceramah. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan ditayangkan video-video mengenai tentang pembelajaran-pembelajaran yang dipelajari pada saat itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Kami kembalikan kepada moderator. Itu Oke, saja, baik. sederhana gitu aja Pak Desra. Ada usul-usul lain nggak? Nggak ada Pak, karena saya kurang apa juga di SPI ini Pak, SKI ini karena saya nggak pernah mengajar SKI ya. Iya, tidak pernah mengajar. Sekarang kan belajar nih. Itu penting kan? Anda punya gagasan gimana? Oh, anak-anak dibawa ke pantai, dijelaskan, terus ada simulasi. Misalnya simulasi zaman Nabi atau sahabat atau apa. Itu misalnya. Gimana Pak? Ada lagi nggak yang lain? Untuk lebih menariknya tentang pembelajaran ini, bagusnya dibawa keluar juga bisa Pak. Ibaratnya kita belajar mengenai tentang lingkungan-lingkungan gitu, seperti itu Pak. Jadi kita kaitkan dengan sejarah peradaban seperti itu. Itu sih Pak yang saya pahami tentang apa ini Pak, tentang sejarah. Oke. Ya, silakan Pak Aulia. Oke, berikutnya kita minta kepada Ibu senior kita di sini, Ibu Rashidah. Silakan Ibu Rashidah memberikan ide-ide cemerlangnya tentang bagaimana bagusnya pelajaran SPI ini di sekolah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya kan tidak mengajar SKI utuh gitu. Karena saya di bidangnya di Al-Quran. Cuman ada dua yang saya lihat dalam pembelajaran. Pertama di MDA itu masih metodenya ceramah. Kalau di MDA itu SKI itu memang pelajaran wajib gitu. Nah, namanya MDA ya, Madrasah Diniyah. Nah, di situ metodenya masih ceramah. Tetapi kami kalau di SD ini kami mengadakan itu tidak seluruhnya SPI itu dipelajari, tapi ketika mempelajari seperti ini dibuat interaksi langsung di lapangan. Contoh cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, itu ada orangnya, ada Fir'aunnya, ada Nabi Musanya, ada Korunnya, itu ada. Nah, terus juga seperti kisah-kisah Isra Mi'raj itu juga dibuat seperti itu. Jadi anak-anak itu dengan menonton dengan keadaan seperti itu, ada orangnya, ada sejarahnya, itu lebih menarik dari usuk nampaknya anak-anak itu untuk belajar gitu. Jadi setiap ada misalnya pembelajaran dibuat kisah-kisah seperti itu, jadi langsung terjun di lapangan, langsung ada propertinya ada, orangnya ada, semuanya ada gitu. Nah, seperti itu. Jadi nampak pembelajaran itu tidak hanya berceramah begitu. Nah, itu yang kami buatkan kalau di sekolah ini. Tapi kami tidak banyak itu, sekitar peringatan-peringatan kadang atau ada sekali-sekali dibuat acara seperti itu gitu. Yang sering banyaknya itu kelahiran Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, terus kisah Nabi Musa, itu sering dibuat itu.
Tetapi teknisnya seperti itu. Tidak pakai buku dan tidak ceramah, langsung orangnya ada. Itu apa namanya ya? Saya kurang paham juga sih. Interaksi langsung gitu. Dramatisasi ya, Bu. Iya, dramatisasi. Apa nah? Drama? Drama. Nah, Drama. iya itu. Itu Tapi dilemanya itu nanti Bu Rasida, kalau drama itu dibikin seperti ada misalnya berperan sebagai korun, itu akan jadi ajang pembulian gitu kan. itu Setelah kan iya. setelah pembelajaran berlangsung itu hati-hati juga kita itu bikin tergantung apa. pengawas. Tergantung Ya. pengawasan guru. Tergantung Itu pengawasan guru. betul Ibu, itu yang sering terjadi itu. Saya juga merasakan tuh ngajar di TPA kan di masjid juga gitu. Makanya yang diajarkan yang jadi baik-baik jadi sahabat, jangan jadi Abu Jahal. Kita kan mencontohkan yang baik ke anak-anak SD ini. Ya, jangan ketika dramatisasi kita tidak ngasih peran Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Lahab atau Korun atau apa. Kan yang kita ajarkan sejarah Nabi ini, Bu. Mungkin sahabat Umar bin Khattab yang perempuan dramatisasi, apalagi anak-anak SD ya. SMP gitu juga, SMA kadang-kadang gitu juga, Bu. Tergantung pengawasan, Pak. Tergantung pengawasan. Kalau kita selama ini yang kami buat belum ada sih gitu. Tapi mungkin kalau dilepas tentu ya itu berisiko. Tetapi kalau kita tidak lepas itu ada apa? Selama ini enggak ada. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada, Bu ya. Tapi bisa jadi. jadi. Potensi untuk pembulian teman ada. Mungkin dalam pengawasan bisa kita kontrol ketika dia istirahat atau jauh dari guru. Di kelas tuh teman-temannya bully tuh. Abu Lahab, macam-macam lah. Ya, itu kan tergantung juga sih. Oke. Ya, saya kembalikan ya ke Pak Abdul. Oke, mantap kan muncul ide-ide baru ini dan sanggah-sanggahan baru. Oke, berikutnya ini Pak Rocky Muslim ini yang identik dengan menirukan suara tokohnya nih kemarin nih. Oke, bagaimana metode terbaiknya Pak Rocky dalam pembelajaran SPI? Kami persilahkan. Baik, kira-kira terdengar itu? Keraskan dikit lagi, Saruki. Bentar. Tadi pakai HP, sekarang pakai ini. Jadi agak kecil. Udah ya? Baik, kita kalau secara metode masih metode lama gitu. Kayak metode cerita dan metode film gitu kan. Cuman bagaimana menyajikannya lagi gitu kan. Bagaimana sebenarnya contoh kayak ada 2 orang menjual kue gitu kan. Tapi yang satu punya packagingnya bagus, menarik gitu. Yang satu lagi tidak menarik gitu kan. Jadi yang bagaimana kita menyajikan pelajaran sekali itu misalnya dalam bentuk cerita itu kita memahami ilmu bagaimana bercerita itu gitu. Kalau secara apanya tetap ada cerita dan film itu aja yang diputar. Oke, itu saja tambahan. Oke, cerita dan film apa ada udah? Ya. Udah Pak. Itu Pak cerita dan film tadi Pak. Ya. Dari Saroki Pak. Cerita. Lanjut Pak. Iya terus. Saya mau kali-kali aja ada teman-teman baru nih yang seperti tadi Bu Rasida sampaikan. Itu kan catatan itu. Ya Pak. Itu yang lain gimana? Oke, kita minta berikutnya kepada Ibu Yeni Marlina. Ibu Yeni Marlina ada 2 ini. Silakan Bu Yeni. Bersiap-siap setelah ini Ibu Faizatul Mujahidah. Halo, izin Pak Prof. Kayak gimana tadi Ustadz? Berikan pengalaman atau ide-idenya bagaimana kita mengajarkan atau tentang pembelajaran SPI inilah di sekolah gitu.
sebelumnya mohon maaf, saya belum pernah mengajar SP ini, Pak Prof. Tapi saya pernah ngajar di SMK itu pun cuman guru PAI aja. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, kalau yang namanya PAI itu pasti semuanya dicampur semuanya materi agamanya gitu, Pak Prof. Dikembalikan kepada moderator. Ide-idenya tak ada, Bu Yeni? Kalau ide saya rasa teman-teman sudah menyampaikan tadi, Ustadz. Oh Itu gitu. mungkin bisa jadi motivasi buat kita nanti kalau Ibu Faizah kan hilang. Kalau gitu berikutnya yang aktif siapa lagi? Ibu Sipa belum. Kita persilahkan berikutnya kepada Ibu Sipa Fauziah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kalau pengalaman, saya mungkin pengalaman ini kali ya. Pernah mendengar guru ya. Sebagai murid. Yang pernah saya rasakan itu waktu zaman SMA. Kalau zaman SMA tuh gurunya sering ngajak nyanyi. Jadi di sela-sela dia menjelaskan, yuk kita nyanyi. Jadi karena udah mulai ngantuk kan, itu dia ajak nyanyi. Apa mau nyanyi apa? Gurunya juga ikut nyanyi. Selesai itu dia kasih cerita lagi kayak gini kayak gitu. Kayak gitu sih seingat saya. Jadi pas ujian SKI itu nggak terlalu, oh ya pas nyanyi ini nih ada ini. Pas ada nyanyi ini. Segi ininya informasi apa sih informasi sejarahnya. Cuman kalau dari segi ininya apa namanya? Segi nilai atau keteladanannya mungkin nggak terlalu ini sih. Paling di soal-soal aja sih apa ibroh yang bisa diambil dari sejarah ini gitu. Nah, kami jawab ya kayak gitu. Cuman untuk disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari enggak sih, selesai dari pelajaran itu udah lupa. Itu sih dari saya pengalamannya gitu sih, guru ngajak nyanyi biar fresh gitu sih. Itu Pak Afdal saya kembalikan kepada moderator. Berarti dengan nyanyi dan pertanyaan ya Bu Sipa ya. Ice breaking namanya tuh Pak Abdal. Iya. Boleh menambahkan moderator? Ada 7 orang, gitulah ya kira-kira. Yang menambahkan itu tadi siapa menambahkan? Saya, Bu Fitri Wulandari silakan. Izin Pak, ya baru teringat Pak. Tadi ketika dipersilakan belum keinget gitu Pak. Menambahkan Pak, sebetulnya untuk SKI ini kan emang bisa beragam. Model yang akan kita gunakan saat mengajar murid tergantung pada tujuan pada materi tersebut. Sebetulnya dalam RPS kita kan juga ada mungkin di pertemuan 8, 9 sampai ke bawah itu akan banyak model-model yang akan kita temui yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran SKI. Seperti contohnya ada CTL, PBL, PJBL, Inquiry, dan juga dalam model-model yang lainnya, ada Discovery Learning dan lain sebagainya. Yang mana memang kebanyakan dari model-model ini itu student center dan guru menjadi fasilitator. Teringat sama Ana satu hal lagi, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah pernah mendengar atau mungkin mengalami, sudah pernah dengar namanya VR Journey belum Bapak Ibu? Apa namanya Bu? VR Journey Pak. Oh pernah VR ya. VR Journey. Ya apa tuh Bu? Iya, kalau yang di Padang itu viral kemarin itu. Iya benar. Kalau yang di Padang bisa coba di Transmart gitu Pak. Mungkin kalau yang lain juga ada tuh Pekanbaru dan lain-lain. Jadi kalau yang di sana itu dengan kecanggihan teknologi yang mumpuni, kita mampu kita seolah-olah dibawa ke dalam peristiwa sejarah itu. Dan itu banyak sekali kan bukan materi lah ya, pilihan-pilihannya, ada tentang Isra Mi'raj, ada tentang lahirnya Rasul, jadi seolah-olah ada tentang hijrahnya Rasul,
Kalau Ana itu pernah mencoba mengalami yang tentang hijrahnya Rasul. Jadi memang seolah-olah kita tuh ikut dalam barisan Rasul ketika menuju Madinah, ketika di Gua Hira. Nah, kalau seandainya teknologi canggih ini mampu diadakan oleh sekolah dan juga didukung oleh pemerintah, sangat luar biasa sih. Karena memang memberikan kesan langsung kesan langsung sama anak-anak. Seperti ini gambarannya, tidak hanya sekedar teori lagi, tapi juga ikut turut merasakan suasananya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa ditambahkan Bapak Ibu, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak. Oke, iya. Wah, muncul ide baru lah Hange, Bu Pet. Tadi kurang connect untuk ya. Iya, VR itu keren itu. Nah, itu sempat viral itu kemarin tuh Pak. Seolah kita emang berada pada zamannya Nabi itu. Oke, berikutnya kita minta kepada siapa lagi ini? Ibu Deti. Ibu Deti. Tadi Ibu Deti nanya aja kan, sekarang tolong munculkan idenya bagusnya bagaimana supaya pelajaran SPI ini disukai oleh anak-anak dan menjadi pelajaran yang dinanti-nanti gitu. Ya, silakan. Sebenarnya apa yang mau dijawab ya, karena bukan praktisi juga di lapangan Pak, jadi agak bingung. Cuman kalau Ya, dari oke. segi pengalaman kita ketika MAN dulu kayak gitu kan, dalam pelajaran SKI ini di sekolah MAN itu dibawa berdiskusi untuk per kelompok. Jadi ada bahannya, nanti kita diskusikan dengan kelompok A, B, C seperti itu Pak. Dari segi metode pembelajarannya. Mungkin itu aja Pak. Ibu ada gagasan atau ide-ide nggak? Bagaimana Ide? harusnya? Nggak ada untuk saat ini, Pak. Oh, nggak ada. Ya, silakanlah lanjutkan. Oke, kita minta juga ide cemerlang dari pemakalah kita. Ustaz Jamal, silakan. Dari Baik. moderator belum. Moderator terakhir. Kalau saya sih, ide saya kalau terkait tentang sejarah ini ya, saya ngajak orang untuk umroh gitu. Jadi langsung ke tempatnya gitu. Dilarang bisnis. Bisnis Iya. saja. Maksudnya gini Pak, ngajak orang misalnya ke museum-museum gitu kan. Oh iya, boleh. Betul. Oke, saya potong, maaf Pak Jamal ya, moderator. Saya potong sebentar Pak Jamal ya. Dan memang saya pun terakhir saya ke Masjid Nabawi, ternyata di pintu berapa gitu ada museum. Ya Pak Jamal ya, di Masjid Nabawi. Saya baru tahu ketika Pintu 22, Pak. Ya? Pintu 22. Ya saya nggak ingat itu pintu berapa. Saya kan saya keliling-keliling itu di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram atau Nabawi itu saya tidak ingat. Saya terakhir diberitahu waktu itu saya masuk, saya datang belum dibuka. Ya memang. Yang museumnya ada Al-Quran yang lama gitu kan Pak, yang Al-Quran. Ya pokoknya ada museum di situ. Saya jadi masuk di Madinah itu Pak, di Madinah ya. kita masuknya ya. Oke, silakan Pak Jamal. Maaf, saya potong tadi. Silakan, lanjutkan. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya jadi kalau prinsip saya sih Pak, untuk bagaimana Pak menambah wawasan anak-anak ya peserta didik terhadap sejarah. Pertama itu saya ngajak mereka untuk tabungan umroh. Saya suruh mereka daftar, nanti saya fotokan KTP-nya, saya ngajak ke imigrasi. Lalu kemudian nanti setelah itu ya kalau saya kan sering ngasih materi manasik Pak, ya mungkin dari sana saya masukkan juga bahan gitu kan. Bukan bahan saya sih, bahan untuk mengenal sejarah lebih jauh gitu kan terhadap anak-anak maupun kalangan dewasa gitu Pak. Ya saya mainnya di visual sih Pak, main di visual, main di layar gitu kan. Lalu kemudian nanti dengan basic kreator yang saya punya meskipun terbatas gitu Pak. Mainnya lebih ke situ sih, karena memang saya tengok ya Pak ya di dunia pertravelan semakin bagus desain grafis seseorang gitu kan, semakin menambah daya tarik orang untuk datang ke sana gitu kan. Kok saya kan gitu. Tapi itu kan ini Pak Jamal, itu kan untuk orang dewasa, ini untuk anak-anak sekolah gimana? Apa iya dibawa juga untuk
bisnis umroh. Pak, Ini untuk saya gitu anak-anak Pak. sekolah. Ya, saya ke sekolah pernah bagi-bagi brosur loh Pak. Iya, brosur Bagi-bagi bisnis. Enggak, maksud saya terkait dengan mata pelajaran aja, tidak ada kaitan dengan bisnis umrohnya itu. kalau di sekolah gitu Pak, saya karena yang pertama saya ngajarnya kan di musola Pak atau di surau gitu kan. Ya anak-anak yang saya ajar itu dari berbagai kalangan, dari anak PAUD-nya ada, anak TK-nya ada. Lalu kemudian ya saya mainnya di musola Pak, main musola di masjid gitu kan ngajar sejarah gitu. Ya kami menayangkan itu pakai video-video ya kayak Bapak ceritakan tadi, ada cerita Ashabul Kahfinya, ya kan, ada cerita Nabi Musanya gitu kan, baik itu dalam versi animasi maupun nanti versi apa namanya yang aslinya ini apa namanya ini selain animasi ini ya, yang orangnya itu gitu Pak. Jadi saya lebih kepada visual sih Pak. Karena gini, kalau nggak ada visualnya gitu kan, nggak ada layar monitornya dan lain sebagainya, anak-anak kan ngantuk gitu. Anak-anak itu ngapain suka main game kan karena terlihat gitu, karena terlihat aksi-aksinya gitu. Makanya anak candu main game. Belajar sejarah juga gitu. Kalau hanya sekedar membaca buku per halaman saja, anak jadi ngantuk gitu. Makanya kita harus menandingi sosial media itu dengan sejarah kalau kita ingin menambah ketertarikan orang terhadap sejarah gitu. Jadi mainnya di visual gitu Pak. Apalagi sekarang udah ada AI gitu. Zaman melihat sekarang perkembangan AI itu terhadap sejarah luar biasa loh. Banyak orang sekarang bisa ngomong dengan tokoh-tokoh lama gitu. Jamal tengok di AI itu. Dia berbicara dengan Imam Al-Ghazali, dia berbicara dengan Fir'aun masa dulu gitu kan. Tak bisa gitu Pak. Mereka bicara dengan Fir'aun juga bisa ngomong. bisa berbicara dengan Fir'aun gitu. DNA Fir'aun. Ya. Berkat AI itu. Bisa biar napi itu bolas di tongam. Tapi sekarang Pak ada kemudahan untuk guru-guru SPI itu Pak. Sekarang ada media yang dirancang pemerintah itu all in one. Itu guru boleh dari rumah itu bawa badannya yang sehat aja. Kemudian kemampuan IT-nya. Jadi sekarang pemerintah itu udah bagi-bagi ke sekolah-sekolah ada PID namanya Pak. Apa namanya? PID. Apa tuh? Papan interaktif digital. Semacam TV besar, Pak. Nah, Bukan IFV namanya, sama. Macam-macam itu namanya. Ada PID, ya bermacam-macam dikasih nama di Indonesia ini. Karena orang Indonesia itu banyak bisa ngasih gelar gitu kan. Itu keutamaan kita orang Indonesia. Jadi sekarang ke sekolah itu yang penting guru itu punya kemampuan IT. Dan kelemahan di sekolah hari ini itu Pak yang sangat lemah. Apalagi guru-guru tahun najolo, tahun-tahun tinggi gitu kan. Tahun-tahun tinggi yang jauh dari kemampuan IT. Sementara dia mengajar gitu kan. Sehingga dia hanya mampu mengajar itu ceramah monoton gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau ya apalagi mahasiswa-mahasiswa yang baru hari ini mereka udah memiliki kemampuan IT sehingga mereka bisa mengoperasionalkan PID tadi. Dan itu sangat menarik hari ini, Pak. Itu informasi tambahan. Terima kasih. Oke, yang lain ada? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Bu Nur Hidayah belum itu, Pak? Bu Nur Hidayah mana? Oh. Ya, Bu Nur Hidayah. Itu di samping Pak Limun, Pak. Ya, Pak. Ya, ini yang ada rumah nih, yang ada rumah. Ini Pak, di samping Pak Alimun, Pak. Di kantor Pak Alimun tuh. Ya. Ya, silakan Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah, Pak. Bukan Bu Hidayah. Iya, Ya, iya Pak. Begini Pak, pengalaman saya pun bukan guru SKI ya Pak atau SPI ya. Saya Sebentar, orangnya mana ini? Ini Pak. Ini. Istrinya ini. Pacar Pak Alimun tuh, Pak. Oke, silakan Bu. Pak Alimun, Pak. Karena yang kalau laptop yang satu lagi tidak bisa mikrofonnya, Pak. Iya, mikrofonnya Oh, gitu rusak. ya. Silakan Bu Nur. Jadi minjam ke tetangga sebelah ini ya. Ya, silakan. Nah, begini Pak, Anda pun tidak mengajar SKI ya di sekolah. Kebetulan saya mengajar Quran Hadis sama dengan Bu Fitri Handayani mungkin ya. Cuman yang saya lihat
di MTS itu, terkhusus di sekolah Hana, SKI ini merupakan pelajaran yang sangat rumit bagi mereka nampaknya, Pak. Rumit, oke. Ya, sangat rumit. Kalau di pelajaran umum sama seperti pelajaran matematika lah bagi mereka. Saking rumitnya SKI ini atau SPI ini. Sehingga nilai mereka pun SKI ini rendah dibandingkan nilai-nilai pelajaran agama yang lainnya. Lebih rendah SKI. Nah, itu mungkin berkaitan juga dengan metode guru menyampaikan pelajaran tersebut. Namun karena teman-teman tadi sudah banyak metode-metode yang disampaikan tadi ya, itu mungkin sudah cukup ya Pak ya. Metode dari teman-teman tadi kita praktekkan di sekolah. Termasuk yang terakhir dibilang Pak Limun, itu mungkin metode yang efektif lah kita buat di sekolah. Tapi Kalau Ibu gimana? Gagasannya gimana metodenya? ya kebetulan Pak, sekolah Pak Alimun sama saya itu Pak beda ya Pak ya. Di sekolah saya belum ada lagi FID-nya belum ada lagi, belum fasilitasnya masih kurang Pak. Jadi kami di sana cuman menonton metode ceramah saja, guru-gurunya memakai metode ceramah dan diskusi aja Pak. Kalau Ibu punya gagasan nggak harusnya gimana? Ya kalau menurut saya yang maunya seperti Bapak Alimun tadi punya sekolahnya punya fasilitas yang lengkap, nah itu mungkin lebih efektif untuk metode pembelajaran SPI ini. Kenapa harus seperti Pak Alimun nggak yang lain? Karena dia favorit saya Pak ya. Ya, kalau menurut anak Pak itu yang paling efektif Pak untuk zaman sekarang karena anak itu memang kalau melihat video-video atau yang ditampilkan itu memang tertarik apalagi anak SD ya, anak SD sampai man lah atau tingkat SMA memang itulah yang paling tertarik bagi mereka untuk pembelajaran sekarang. Kalau metode ceramah memang mereka tidur atau keluar masuk waktu kita mengasih pembelajaran. Ya. Mungkin dari begitu dari anak Pak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Nur Hidayah. Alhamdulillah beliau jadi makmum aja ya. Nah, mengikut imamnya. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang bisa menambahkan. Biar saya terakhir ya, moderator menambahkan dikit. Imamnya Apa, Pak? pengaruh. Oke, tentang SPI, sebenarnya kami pribadi sangat suka sekali ya, sangat banyak sekali membantu dalam mendidik anak, terkhusus di rumah tahfiz gitu. Karena di sekolah kita memang tidak ngajar SPI. Dan seperti ini, bahwasanya anak ini ke orang gaeknya gitu. Melalui sejarah ini memberikan nasihat kepada anak itu, dan kita kisahkan kisah tentang Isa Al-Qamah yang tak mau diterima bumi jasadnya dikarenakan dia durhaka pada orang tuanya. Dan ketika anak itu mendengar kisah itu gitu kan, karena mungkin memang berkaitan pula dengan dirinya, dia nangis sejadi-jadinya. Akhirnya di rumah minta maaf kepada orang tuanya. Artinya dari sini kita lihat bahwasanya supaya sejarah itu bisa bermanfaat dan tertanam di hati anak murid kita, sepertinya kita harus menyentuh dulu hatinya. Dan metode menyentuh hati ini, nah inilah yang perlu dipelajari. Nah, dan alhamdulillah pada momen itu kami memang menyampaikan tentang kisah Isa Al-Qamah itu kepada seluruh murid. Namun yang terasa itu yang menangis itu ya yang melawan ke orang tuanya tadi. Nah itu mungkin terasa salah mungkin. Nah jadi setiap metode yang telah disampaikan, namun ternyata ada beberapa metode yang ternyata membutuhkan dari hati ke hati untuk sampai kepada anak tersebut gitu. Mungkin itu dari Ana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada Pak Dokter. Baik.
Ya, saya pikir ya, bagi saya menarik sekali ini ya, saya dapat pengalaman dari bapak-bapak, ibu guru yang karena itu juga perlu juga bagi saya itu. Bu. Kadang-kadang metode cara yang dipakai oleh guru-guru, saya juga ketika ngajar SPI gitu juga, saya sadari itu. Ya, di tempat kami ada jurusan SPI, mereka yang ngambil SPI itu bukan jurusan utama itu, karena nggak diterima di tempat lain diambil itu. Nah, seringkali ketika belajar sejarah kalau di SP itu kan selain belajar sejarah kan belajar juga ilmu bantu, ya. Ada filologi, arkeologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, historiografi dan lain-lain. Tapi ketika bicara tentang sejarah peradaban Islam atau materi-materi sejarah, itu seringkali mahasiswa itu merasa bosan dan apa namanya bosan dan ya sebentar keluar izin dan lain sebagainya. Ya, nah ini bisa memang beberapa faktor ini. Kalau jangankan anak-anak sekolah, ya mahasiswa pun begitu Bu, Pak sekalian ya, dia timbul kebosanan kalau selalu diceramahi. Ya, makanya itu kalau mungkin di tingkat sekolah tadi ada beberapa hal saya pikir itu catatan juga buat saya itu ya, ada yang pakai simulasi, kemudian pemutaran film, video, diskusi dan sebagainya. Kalau diceramah-ceramahi saja, apalagi gurunya membaca buku ya, sambil membaca buku, muridnya mencatat. Ya mencatat. Nabi Muhammad lahir pada tahun sekian, sudah belum Bu? Saya ulang, benar-benar, titik, bla bla bla. Itu membosankan itu. Karena itu harus ada simulasi dan ya bermain peran dan lain-lain lah gitu. Karena kalau untuk ini Bu, Pak sekalian ya, kita dikasih buku, kita buat aja catatan, kita kasih dia mereka baca, itu mungkin selesai ya. Tapi bagaimana ketika dalam PBM itu mereka juga mengalami seperti tadi itu ya, yang Bu Rasidah, mana Bu ada Bu Rasidah tadi yang sampaikan apa namanya dalam film mengambil main peran ya, silakan juga main peran. Ya memang ada beberapa potensi-potensi pembulian bisa saja itu terjadi kalau kalangan anak ABG ya Bu ya. Kalau Ibu bilang tadi ya dalam pengawasan ya alhamdulillah, tapi kan di luar pengawasan kan kita tidak tahu itu. Tapi itu juga tergantung murid-muridnya Bu. Makanya ya Bapak sekalian diberikan sama dia ya. Kan kita kalau guru-guru kan beda nih dengan dosen. Ya kalau dosen itu mentransformasi ilmu, nggak terlalu peduli dengan kelakuan mahasiswa dan sebagainya itu. Nggak terlalu peduli bukan berarti diabaikan, tidak. Kalau guru kan, kalau guru SD, SMP, ya termasuk juga SMA, selain mengajar, mentransfer ilmu, mengajar, kan juga dituntut untuk bisa mendidik, memberikan contoh. Ya kalau mahasiswa kan nggak bisa gitu Bu, meskipun emang dosen pun harus sama seperti guru itu. Ya karena kan mahasiswa itu ya akalnya sudah lebih tinggi ya, lebih bagus cara pikirnya gitu. Ya perdebatan, diskusi dan lain sebagainya. Cara-cara yang diterapkan ke mahasiswa kan belum tentu cocok ke anak-anak sekolah. Tapi saya pikir itu beberapa Bu itu saya catat itu ya, bahwa memang apa namanya perlu sekali itu menonton video dan lain sebagainya. Nah mungkin dalam kesempatan ini ya bisa saling bagilah ya, Pak Alimun tadi memberikan apa gambaran bagaimana film ya, meskipun bisa dapat di YouTube ya silakan. Kadang-kadang orang mencari di YouTube. Pak Alimun punya pengalaman, yang lain-lain gitu juga punya pengalaman ya, berikan ke temannya ya, karena memang kita ini saya kan tidak tahu, meskipun kemarin mungkin sebagian besar di antara kita ini ingin menjadi dosen atau apa, tapi kan banyak yang menjadi guru ya. Mudah-mudahan setelah mengikuti kuliah ini, mata kuliah ini dan juga mengikuti perkuliahan ini ya, nanti Ibu Bapak-bapak kalian mengajar punya metode-metode khusus yang membantu dalam memberikan atau menjalankan proses PBM ya, proses belajar mengajar itu. Nah, itu saling apa namanya itu, saling memberilah ya. Saya juga nih bersyukur sekali nanti kalau di dalam grup mungkin dikirimkan video-video, contoh video untuk apa simulasi atau animasi pelajaran SPI. Atau nanti saya akan carikan lagi film-film itu. Saya dulu mengumpulkan film-film ya, film perang salib, film Umar bin Khattab yang pernah ada di TV, film sejarah Nabi, The Message. Pernah dengar nggak? Pernah nonton nggak film The Message? Ya. Pernah sekali ya? baru Pak. Pernah nonton ya? Baru sekali Pak, seumur hidup.
Iya, kan itu kan Pak, filmnya kan kalau asli waktu SMA saya pernah nonton tuh 3 jam, tapi saya pernah punya, nanti saya mudah-mudahan ketemu sama saya itu ya. Saya dulu ngajar saya pakai itu. Nah, film yang pernah diputar di TV itu film Umar bin Khattab, gitu juga. Saya ada lengkap itu, seingat saya tuh 1 sampai berapa itu, banyak lah saya. Waktu ngajar di Pasca Sarjana juga di Batu Sangkar di Bukit Tinggi, saya pernah kasihkan itu, ya. Kita kasih filmnya, kemudian kita kasih narasinya, kita jelaskan. Nah, itu juga cukup baik itu. Terus juga untuk ujian nanti itu Pak, masing-masing nonton film, ambil kesimpulan, nanti kan kumpulkan, Enggak juga. Enggak, ujian nanti saya nih kalau mau lulus, nanti ujiannya itu di Sapa Marwah. Oh, siap Pak. Nanti kita ada paket hemat, hotelnya dekat, nanti paket 12 hari. Aman tuh Pak, perlengkapan include. Keluar Bawah juga 15 bisnisnya juta bisa langsung. nggak? Di bawah 15 juta. Pak Jamal jangan bisnis sama Iya, teman-temannya. betul Pak, di bawah 15. Gratis. Kan untungnya sudah banyak itu. Pak Jamal itu untungnya sudah banyak. Ini gimana skripsinya, tesisnya? Aftur naik, Pak. Perbaikan proposal sudah belum, Pak Jamal nih? Yang lain juga yang sudah seminar perbaikan proposal jangan lama-lama. Siap Pak. Nanti pas kadang jam Karena Lebaran Pak, banyak apanya Pak. Iya kan Lebaran dikasih libur panjang itu kemarin. Ya, sampai hari ini masih Lebaran Pak, itu masalahnya Pak. Lebaran apa? Lebaran haji. Banyak program-program. Agak bersetan kalau urusan tesis ini Pak. Gimana tuh Pak cara ngusir setannya? Ya, enggak, ini persoalan, ingat sekali lagi saya sampaikan ini ya. Jangan pakai kata tidak bisa. Malas persoalan Pak. Itu bukan tidak bisa, tapi yang persoalan adalah mau bisa atau tidak gitu. Apalagi kalau udah Bu Rasida bilang malas. Kalau malas itu tidak ada obatnya. Iya kan? Memberi sugesti, memberi motivasi pada orang malas itu ya susah. Dan melawan malas itu memang susah. Tapi yang jelas lah Bu Rasida, insya Allah Bu, yang penting mau, itu aja Bu. Iya. Ya. Ibu kan bisa bilang. Pak, ada teringat di saya aja gitu. Ini apa kan itu? SPI kan sejarah peradaban kan. Di Al-Quran itu saja ada surah Al-Qasas, itu kan kisah-kisah tuh. Intinya kan sangat penting juga kisah-kisah ini dipelajari gitu. Cuma kita di RPS kita itu ada saya lihat itu tentang pembelajaran CTL, inquiry, itu sebenarnya apakah ke situ arahnya Pak gitu? Tidak, saya kurang paham dengan ini gitu. Intinya di SPI ini apa saja sebenarnya yang paling harus kita pelajari dalam perkuliahan ini gitu maksudnya Pak? Oke. Sejarah Islam itu kan luas Bu. Sejak dari zaman Nabi sampai sekarang itu lebih dari 1.500 mungkin 1.500 tahun mungkin Bu ya. Atau sekitar Nabi abad ke-7, sekarang sudah abad ke-21. Berarti 14 abad, sekitar 1.500 1.400 menjelang 1.500 tahun lah. Ya, jadi kita urgen yang penting ya. Yang jelas tuh sejarah Nabi, masa sahabat itu ini. Kemudian kemajuan Islam zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, di Cordoba. Tapi ada yang kecil-kecil zamannya Idrisiyah, kemudian Tuluk, kemudian zaman Safawi. Nah, mungkin itu nggak terlalu, mungkin ya. Tapi untuk mahasiswa mungkin masih sampai situ Bu. Nah, kayak anak-anak itu ada motivasi dari bagaimana kondisi Arab sebelum Islam. Kita mau melihat setting zaman bagaimana zaman manusia tatkala menjelang Nabi lahir atau menjelang kemunculan Islam. Kemudian zaman Nabi, ya bagaimana Nabi mempertahankan Islam, dianiaya, bagaimana Nabi bertahan. Jadi kita memberikan gambaran, wah begitu loh Nabi menjaga Islam ya sampai menderita dan lain sebagainya. Itu memberikan motivasi. Ya kemudian perang juga, pada suatu saat kita harus membela diri atas penindasan-penindasan. Kita beri gambaran tuh. Kemudian nanti bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang preman-preman, orang begajulan, orang yang sebelumnya itu sebelum Islam itu rusak moral dan akhlaknya dan sebagainya, begitu Islam masuk dia ketemu Islam menjadi bagus. Ceritakan bagaimana profil Umar bin Khattab.
utamanya. Kemudian bagaimana orang-orang kaya menghabiskan hartanya untuk Islam, cerita Utsman, cerita Abdurrahman bin Auf, kemudian cerita anak-anak muda misalnya, anak-anak muda yang cerita Ali, perempuan gitu juga Bu. Ya untuk ibu kan kalau ibu ceramah gitu juga, bagaimana Nabi punya istri banyak. Jadi kalau ibu Rosida kalau suaminya mau nikah lagi, ibu nggak boleh larang, harus dukung. Ibu masuk surga nggak? Pak, setuju itu Pak. Ibu Rosida mau masuk surga nggak? Sudah diam dia Pak. Mau masuk surga nggak? Iyalah Pak. Ada salah satu pintu surga yang mudah dimasuki, tetapi banyak diinginkan, tapi orang yang tidak mau. Ibu carikan perempuan satu lagi untuk suami nikah, itu luar biasa Bu. Surga yang tak dirindukan. Ya, yang perempuan-perempuan Bu Fitri Handayani itu jangan larang suaminya berpoligami, harus didukung. Kalau perlu carikan. Iya. Jihad tertinggi kaum perempuan itu adalah memberikan perempuan lain untuk menjadi istri. Katanya surga yang tak dirindukan Pak. Ya, nih Ibu Deti udah nikah belum? Deti Yulia Mari. Udah kabur. Ada. Sudah, Pak. Iya, suaminya berapa? Suaminya dua. Istri keberapa? Boleh. Ya, kasih suaminya nikah, itu kan sunnah. Ibu masuk surga nggak? Saya nih Bun, terakhir saya sampaikan ya. Saya sama istri saya gitu Bu. Saya alhamdulillah sama istri saya udah bilang istri saya, mohon izin nikah. Sama dia diizinkan Bu. Syaratnya mudah Bu, cuma 3. Harus lebih muda dari istri saya. Harus lebih cantik dari dia. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, langkahi dulu mayatku. Makanya Bu, ya kan? La in sakartum la azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kan gitu. Kan ditambah, kan gitu nggak Bu? Ya, itu kan ditambah tuh Pak kalau bersyukur. Berarti Ibu bersyukur nggak? Ibu bersyukur nggak dengan kehadiran suaminya di dalam kehidupan ibu sekarang? Bersyukur kan? Kalau bersyukur, nah akan ditambah Bu. Oke ya, Pak Jamal jangan senyum-senyum, Pak Jamal Ya, jangan. jadi ibu-ibu carikan nanti ya. Jangan Pak Jamal dikasih ini langsung dipraktekan. Ini cuman guyon aja Pak Jamal. Ya Pak, dia juga nggak dengar Pak. Pak dengar nggak dengar tapi nyatat. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Iyalah Pak. Saya belum tahu apakah insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya bisa hadir, karena hari minggu depan itu saya mau AL, saya kebetulan asesor. Ya, apakah saya bisa? Kalau saya bisa masuk, insya Allah saya lakukan lewat sini. Kalau enggak, nanti saya beri kabar ke Pak Zalnur. Baik Pak. Saya mau ke Ciamis minggu depan. Baik ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya, saya keluar duluan karena saya mau ke